Kalau saya lihat dari segi taktikal tidak banyak berubah, tetap menggunakan 4-2-3-1. Hanya mungkin tadi pemain-pemain yang keluar itu kan Igor juga merekrut pemain-pemain yang pastinya sesuai dengan skema yang mau dia mainkan. Kalau melihat kemarin, Mutombo sudah menjalankan tugas yang bagus. Sekulic juga bagus sebagai pemain yang baru ini. Nggak mudah untuk beradaptasi, baru main tampil sampai udah nyetel gitu. Pelatih akan bingung, bukan bingung nggak ada pemain. Gue mau pasang mana? Ya, Kebanyakan itu. ya, kalau minta kalau pemain bagus semua. Saya sebagai pelatih pusing dalam apa? Semua bagus. Saya bingung mumpuni itu karena tim ini lagi bagus, ya harus juara. Kapan lagi kita nggak bisa mau juara kan? Dan itu kan target sudah PSSI sudah bilang kan. Pak Mahdi sebagai ketua BT juga bilang kita harus bisa arah ke sana. Ngapain kita bermain di Piala AFF semifinal aja cukup? Kan nggak enak gitu loh. Atau kita ke final runner up lagi kan? Kita mau 7 kali bisa runner up. Halo It's People, selamat datang kembali di Talk with Speed, Talking with It's Me. Oke, tadi malam kita udah nonton ya permainan yang sangat gimana gitu, Persib lawan Arema di Piala Presiden ya. Pertandingan perdana tuh, tapi Iya. langsung lumayan ya. Iya sumpah, Seru. aku nonton langsung gitu loh. Gimana tadi malam nonton? Nonton, lumayan Seru lah, lumayan Seru. untuk pertandingan pramusim Pertama lah ya, Presiden. Tapi wah, udah kelihatan nih. Iya, mana pemain-pemainnya kan Iya, bukan benar. yang biasa kita lihat kan. Iya, pemain-pemain baru aja, Betul. baru dimainin. Iya, makanya langsung wah gregetan. Tapi kita sekarang mau langsung bahasnya sama siapa lagi kalau bukan Bung Ropan. Bung Ropan nih, kita udah hadir lagi dengan Bung Ropan dan salah satu tamu lagi nih. Dia adalah mantan pemain Persib nih. Jadi cocok gak sih? Cocok. Langsung nih. Kang Eka Ramdhani. Ya, wih. Gimana kabarnya Kang Eka? Bung Alhamdulillah. Ropan? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nonton permainan tadi malam nih Persib Arema? Seru. 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 Boleh Kang, silakan. Gimana? Ya, lihatnya? ini pertandingan pramusim. Saya Betul. pikir pelatih juga ingin melihat perkembangan sejauh mana timnya untuk dipersiapkan di liga ya. Jadi mungkin pelatih juga melihat pemain-pemain baru dan sudah sampai mana secara pemahaman taktikal mereka bisa melakukan di pertandingan. Iya, apalagi hasilnya 1-0 ya. 1-0 untuk Sebuah Persib. 1-0 ini nih emang nih Bung Ropan. Tadi malam ketar-ketir gak? Apa udah? Ya udahlah. Enggak juga. Kalau Persib main sih aman. Saya melihat ini ya, mungkin kan ini ada pemain-pemain baru nih. Artinya ini pramusim belum menyatu, tapi kalau lihat permainannya ini baru 2 minggu kalau nggak salah ya itu mereka. Yang penting kan bagi Igor Tolic sebagai pelatih bagaimana menciptakan chemistry dalam sebuah tim. Artinya dia ingin ada kebersamaan, tentunya itu penting. Bagi pemain-pemain baru itu adaptasi juga penting buat mereka. Tetapi kan bisa kelihatan kan begitu main mereka udah enjoy, oke. Dan Igor Tolic merasa ketika habis pertandingan dia bilang saya puas melihat permainan tim saya. Tidak ada masalah walaupun mungkin tidak ada Tom Hai, Iya. tidak ada Mark Klok, Beckham Putra. Rangers. Banyak pemain dia bilang, tapi itulah Persib. Persib adalah Persib yang memang secara kedalaman skuad bagus. Jadi tidak akan bergantung terhadap satu sosok. Itu kan, ketergantungan beda dengan mungkin klub-klub lain. Kalau misalnya 7 pemain nggak ada, kan udah pusing, udah panik. Ya kan? Mereka Iya. menang lagi tuh kan, Betul. di tim kan. Iya. Tapi Persib tuh enjoy aja. Tenang aja masuk lapangan mereka dengan percaya diri. Dan pemain-pemain yang didatangkan juga bagus-bagus. Barba boleh pergi, tapi Mutombo main oke, clean sheet di belakang. Betul. Ya kan, bermain dengan Matrikardi. Jadi apa yang Kursawa boleh pergi, ya Andrew Jung boleh pergi, tapi Balsa Sekulic main bagus. Bola dari dia bergeser ke Berginho dan kemudian umpan ke Julian Barros dan akhirnya ada gol di sana kan. Iya, tuh gol. Jadi memang kelihatan bagus lah, oke. Ya, memang bukan dari skor kita lihat 1-0 itu bukan, tapi bagaimana Persib bermain dengan sesuai dengan keinginan dari pelatih. Pelatih mereka tidak bermain imbang, tidak tumbang di si Jalak Harupat dan memuaskan para boboto. Dan enak, ini suatu langkah yang bagus di saat pada pertandingan itu juga ada bermain seri DBMM tuh. Bermain seri bersama dengan Tampines Rovers kan. Ini yang membuat Persib itu ada di puncak klasemen dan enak. Tanggal 28 ketemu dengan DPMM. Saya pikir menang lagi. Ya kan, bukan mendahului, tetapi kalau melihat dari permainan dan dengan kedalaman skuad,
masih oke lah. Aman ya. Aman buat Aman mereka. tentram Iya. mereka. Karena saya bilang itu, karena mereka masih banyak pemain kan, Berginho masih ada pemain-pemain lama ya. Betul. Matricardi masih ada, Julio Cesar itu masih ada, Ramon Tanque itu masih ada. Ya. Jadi nggak ada masalah kalau bisa ditambah dengan Notsuda, ya, Sekulic, Milano, Luka, bagus. Secara masih ada Adam Alis di sana, masih ada Tenja, ya kan, Kakang masih ada di belakang. Betul. Kita lihat kemarin bagaimana keberanian dari Igor Tolis memainkan Tanamal, Tanaman. bek kiri. Oke, nggak ada Eliano, Putros boleh pergi, nggak apa-apa. Iya kan? Iya. Tetap mereka aman-aman aja, tenang-tenang aja untuk bisa melihat ke depan. Jadi pramusim yang menyenangkan saya pikir buat dia. Kan ini kan hanya batu loncatan sebenarnya bagi Persib. Betul. Iya kan? Ya. Soal mau juara atau tidak, yang penting yang mereka fokuskan sekarang adalah ikut di Liga Super. Itu yang paling penting. Bagaimana mempertahankan untuk bisa 4 kali juara itu kan. Iya kan. Kemudian ada ACL yang lebih tinggi di level Asia. Iya. Itu yang paling penting buat Persib sekarang. Jangan melihat lagi mungkin di Liga Super sudah 3 kali sudah hat-trick. Tim pertama dalam sejarah Indonesia buat hat-trick itu Persib. Iya. Tidak ada yang lain. Sekarang mereka sudah melihat ke level yang lebih tinggi. ACL. Kemarin mereka sudah juara grup dan sekarang Ratchaburi mereka kalah kemarin kan. Nah ini harus lebih tinggi lagi. Udah bisa ambil. Jadi itu ada banyak turnamen. Ada Piala Liga Cup. Ya kan, ada antar klub ASEAN. Itu yang diikutinya Shopee Cup itu kan. Jadi memang masih banyak. Makanya Persib itu saya lihat itu banyak pemain kedalaman skuad bukan cuma di starting 11. Igor Tolis itu manajemen itu harus bisa menciptakan, ada kalau perlu 30 pemain itu bagus semua. Jadi pergantian pemain mereka tidak ada masalah. Kan itu udah terlihat kan. Iya. Boleh Herman ambil buat Piala AFF silakan. Mereka pergi. Tapi kami tetap nggak ada perubahan, nggak ada pengaruh. Betul. Ya, apalagi kalau mereka berenam atau bertujuh datang masuk Oh, padu. sudah. Itu kerencang semua. Bahaya juga tapi ya. Berarti ini juga buat kesempatan buat pemain-pemain dalamnya kan ya, untuk menjadi Unjuk gigi. kesempatan ya. Iya, kesempatan Betul. buat yang nggak bermain, Ya. yang lama mungkin hanya banyak di bangku cadangan, dan Cadangan. banyak pemain-pemain pinjaman itu yang balik saat ini kan. Iya. Diberikan kesempatan mungkin sama di ajang Piala Presiden ini, misalnya Hen mungkin bisa main kan, Ramal udah bisa main. Betul. Hehan Nusa mesti bisa main di sana Iya. kan. Jadi banyak pemain-pemain itu yang tadinya sulit untuk bisa masuk, sekaranglah kesempatan untuk biar mereka punya jam bermain yang banyak di Persib. Jadi ya kita akan tunggu nantinya lebih ke depan. Tapi ini kan suatu langkah awal yang saya pikir bagus. Menang 3 poin, kalau mereka menang lawan DPMM, lawan Tapina Rovers juga menang juara grup. Tinggal menunggu dari sebelah dari grup B yang ada di Surabaya kan, Iya. untuk bisa kita lihat nantinya. Apalagi ada big match Persija lawan Persibaya. Persibaya. Itu yang kita tunggu. Nah, mungkin dari Kang Eka, mungkin dari sudut pandang mantan pemain, mungkin Iya. ini kalau melihat Piala Presiden, turnamen di pramusim, seberapa penting sih mungkin bagi seorang pemain ya? Ya, ini kan menjadi sebuah ajang untuk beradaptasi dengan pemain-pemain baru ya. Tentunya dengan juga beradaptasi dengan taktikal dari pelatih. Itu kan pelatih biasanya untuk mengarungi liga itu dia memberikan beberapa taktikal yang harus juga para pemain untuk bisa mencermatinya gitu. Jadi ya ini ajang bagus untuk para pemain untuk bisa memperlihatkan kepada pelatih bahwa dia akan menjadi pemain pilihannya di kompetisi sebenarnya. Biasanya apa nih kendalanya mungkin khususnya bagi pemain-pemain baru? Mungkin pengalaman dulu kan, Ya. waktu di Persib dulu kan juga banyak ya pemain-pemain baru masuk khususnya dari luar negeri. Apakah kendala yang paling besar tuh apa nih? Adaptasinya tuh apa bahasa atau apa hal lainnya? Ya mungkin lebih ke salah satunya bahasa, terus juga kebiasaan-kebiasaan yang memang berbeda ya, kultur berbeda gitu. Jadi ini juga perlu kita sebagai pemain cepat beradaptasi sehingga tidak ada permasalahan di lapangan. Sejauh ini mungkin dalam 2 minggu terlihat dalam permainan kemarin ada gak sih kendala itu? Saya melihat kalau untuk tim Persib nggak ada ya. Sangat cair di pertandingan semalam. Terus juga ini keuntungan Persib karena pelatih yang lama juga. Terus juga secara mungkin para pemain juga betul ada yang baru, tapi yang lama juga masih banyak di situ, sehingga permainan Persib tetap bisa terlihat di pertandingan semalam. Nah, tapi kan tadi Bung Ropan juga udah sempat sentuh dengan pemain-pemain baru yang datang ke sini kan sudah mulai ditampilkan, sudah mulai menjanjikan lah ya. Tapi dengan pemain pilarnya nih yang sempat membawa
Persib hat-trick juara seperti Kurzawa, Barba dan sebagainya sekarang sudah nggak ada, bagaimana? Apakah bakal berubah chemistry-nya? Apa sudah mulai mendalami juga, dan jadi bagaimana squad yang musim ini nih? Ya, kalau saya lihat dari segi taktikal tidak banyak berubah, tetap menggunakan 4-2-3-1. Hanya mungkin tadi pemain-pemain yang keluar itu kan Igor juga merekrut pemain-pemain yang pastinya sesuai dengan skema yang mau dia mainkan. Setara lah intinya. Betul. Barba digantiin oleh Iya, makanya pertandingan semalam tidak terlihat para pemain canggung, terus juga banyak kesalahan-kesalahan enggak. Saya lihat seperti tim yang sudah lama bergabung. Nggak kelihatan kosongnya ya? Ya, Bung Ropan mungkin kemarin ada 5 pemain kalau nggak salah yang baru ya yang dimainkan oleh Igor Tolić. Dari kelima itu mungkin siapa yang terlihat paling menonjol berpotensi akan? Enggak, kalau saya lihat kemarin itu kan Persib itu bermain bukan dengan individu-individu yang dimenonjolkan, kolektivitas yang diinginkan oleh Igor Tolić. Bermain sebagai sebuah tim. Ya. Itu yang paling penting yang dia lihat. Tidak ada pemain harus menunjukkan bahwa ini gue terbaik, enggak. Dia butuh pemain yang bisa bekerja sama dengan baik. Dan itu kan tercermin dari gol. Perpindahan bola dari Matricardi, Sekulic, Berginho, kemudian dengan Barros yang bisa mencetak gol kan. Jadi memang dia butuh pemain yang bisa bekerja sama dengan baik sesuai dengan game plan yang diinginkan oleh Igor Tolić. Mungkin kalau ada pemain-pemain yang misalnya 5 itu saling menonjol, mungkin dia akan tegur. Karena ini ada kesempatan buat semua pemain untuk bisa memperlihatkan kapasitas kualitas mereka dalam sebuah kerjasama. Karena sepak bola itu bukan menonjolkan individu-individu, tapi bagaimana kerjasama yang baik dalam sebuah tim sehingga menghasilkan hasil yang bagus sesuai dengan keinginan tim. Nah, kita bisa melihat sebagai mantan pemain nasional juga pasti akan begitu mereka. Tidak disuruh, Eka, lu bermain bisa lewat 5 pemain untuk bisa. Nggak mungkin pelatih itu. Lu cukup 1, jangan memaksakan main. Kalau ada pemain yang lebih bagus, lu kasih bolanya, yang lebih ini kan. Jadi jangan memaksakan, walaupun lu hebat dalam hal dribbling, mungkin bagus secara kualitas kan. Tapi mungkin akan melihat bahwa kerjasama itu lebih enak. Akan lebih enteng, kalau lebih simpel mereka bermain kalau perpindahan bola itu cepat dari kaki ke kaki. Dan itu kan diinginkan oleh Igor Tolić. Artinya dia sebagai pelatih juga mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh Bojan Hodak sebelumnya. Jadi dia juga memilih pemain-pemain yang memang bagus, yang baik ya, kalau bisa dilihat. Dan kalau melihat kemarin, Mutombo sudah menjalankan tugas yang bagus di belakang. Sekulic juga bagus sebagai pemain yang baru ini. Nggak mudah untuk beradaptasi, baru main tampil sampai udah nyetel gitu. Itu kan nggak sampai sebulan udah nyetel, bagus. Kita bisa melihat. Menalo juga bermain sangat baik sekali mereka bermain. Jadi Persib ini saya bilang gini ya. Dari 2 musim yang lalu ketika Franca pergi, ya Kuipers pergi ke Dewa, Franca ke Malut United, Mochiro, Da Silva. Mereka nggak ada pengaruh apa. Itu pemain-pemain bagus memang yang pergi. Tapi biasa-biasa aja. Kuipers pergi, Barba datang. Matricardi ada. Selalu ada pengganti yang sepadan. Ya, jadi mereka nggak panik gitu loh dengan pergi. Mau pergi 5-7 pemain nggak masalah. Yang datang juga pemain-pemain yang disesuaikan dengan kebutuhan tim. Itu yang saya lihat di Persib itu bagus. Disesuaikan dengan, gue mau seperti ini pemain. Sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi memang baik. Makanya mereka selalu enjoy aja. Sekarang pergi juga Barba yang bagus kan. Barba bisa membuat gol bagus kemarin kan. Mutombo mereka ambil. Karena mereka lihat waktu main dengan Caburin pemain yang bagus. Mereka butuh pemain sayap. Mereka ambil pemain sayap. Menalo. Butuh pemain depan ketika Andre Jong nggak ada. Mereka dapatkan Balsa untuk bisa ada di sana. Jadi saya pikir kalau 2-3 kali bermain mereka, nah ini kesempatan di Piala Presiden. Karena 3 pertandingan kan. Habis ini DPMM, kemudian dengan Tampines kalau bermain bagus semua, kan ini modal bagus buat untuk ke Liga. Karena yang diincar itu sekali saya bilang, jadi incar mereka sekarang sudah di Asia, sudah bukan level nasional lagi. Udah nggak ada. Di level nasional ya main yang kayak kemarin tuh, Kakang, bisa Sapam, bisa bermain. Tapi yang untuk pemain-pemain baru yang 11 asing ini mungkin akan lebih di atas. Untuk bermain di level Asia. Karena kan yang diburu tuh di Asia itu. Biar lebih oke lah Persib kalau bisa bermain di Asia. Jadi kalau ditanya siapa yang menonjol, sebenarnya kemarin juga oke. Dengan clean sheet, Kak kebobolan, Mutombo sudah menjalankan tugas yang baik kan. Baru pertama, kombinasi dengan Matricardi berjalan dengan bagus. Dan ini satu hal yang menyenangkan tentunya ya bagi Igor Tolić. Ya. Tapi mungkin dia akan lebih menyuruh pemain untuk lebih meningkatkan. Kemarin sudah bagus dipertahankan, tapi
lebih meningkat lagi di saat ada 2 pertandingan lagi gitu. Lebih bagus kan juara. Kalau juara lebih enak dong. Dengan materi yang ada sekarang ya. Kalau juara tuh bagus. Dan memungkinkan untuk juara. Sangat memungkinkan. Walaupun tanpa ada Tom, Mark di sana ya, Sandi bagaimana kalau Ragnar main. Sandi main. Eliano main. Itu nggak terkalahkan itu kan? pasti Tom main, semua main, ya kan? Akan lebih komplit, akan bingung. Pelatih akan bingung, bukan bingung nggak ada pemain. Gue mau pasang mana? Ya, kebanyakan itu. Ya, lebih tahu kalau pemain bagus semua. Saya sebagai pelatih pusing dalam apa? Semua bagus. Pusing enak ya, pusing enak. Ada Beckham ada, mau pasang bagaimana? Ada Sadil ada, ya kan? Pusing pelatih karena semua bagus, bagus pemain. Tapi Persib itulah menyiapkan tim dengan pemain kedalaman skuad yang oke, karena akan menghadapi 4 turnamen yang memang ada di musim ini, 5 dengan Piala Presiden ini, bayangin. Dan semua tim sekarang itu ingin mengalahkan Persib. Iya. Tim manapun ingin mengalahkan Persib. Boleh kalah sama tim lain, jangan sama Persib. Itu yang terjadi saat ini. Ketika Persib bikin hat-trick, kita dapat tahan draw aja Persib, itu udah pesta. Ya kan? Kak, bagaimana? Karena ada di Persib, dapat draw aja, itu udah luar biasa. Apalagi kalau main di GBLA. Persib nggak bisa menang, itu udah nggak bisa tidur semalam, itu pesta semua itu. Karena susah. Mereka tahu untuk bisa mengalahkan Persib di GBLA. Itu susah sekali. Berat dengan tekanan yang luar biasa kan. Jangankan main di GBLA, main di luar aja susah mau kasih kalah, main di tandang susah mau kasih kalah. Makanya sekarang Persib tahu untuk bisa mereka bertahan konsisten harus punya pemain-pemain yang banyak untuk bisa ada di dalam tim. Jadi kalau satu kena akumulasi atau cedera, ada yang ganti banyak. Masuk. Bayangkan di kanan tuh kan banyak pemain mereka untuk bisa masuk. Jadi luar biasa memang dengan Persib ini. Karena mereka tahu semua tim main tandang kandang itu pingin untuk bisa menghadang mereka. Jangan Persib lagi. Ya kan? Tapi kayak itu, Persib mempersiapkan diri untuk bisa menangkal semua itu. Makanya dengan pemain yang ada, yang bagus-bagus. Jadi nggak ada pengaruh. Tom Haik keluar nggak ada. Ya kan? Tangke keluar nggak masalah. Misalnya cedera kan atau apa semua. Jadi sudah disiapin dari sekarang. Dan tim pertama yang paling siap untuk melakukan training pertama latihan Persib. Tim pertama yang banyak melakukan gebrakan untuk secara diam-diam untuk bisa membeli pemain Persib. Apalagi kalau Peralta datang. Itu yang paling ditunggu tuh. Itu paling ditunggu. Mana nih Jadi Peralta saya udah di luar, Peralta tuh hanya lihat, kasih aja di Piala Presiden, dia nggak main kan. Tunggu nanti sini. Jadi memang kedalaman skuad bagus. Kalau dia ada, bayangin di sayap tuh penuh tuh. Sadil ada, Ragnar ada, banyak pemain. Eliano ada, Beckham ada. Ngeri tuh tim untuk bisa ini. Jadi tinggal pilih 4. Lu main di Piala Liga, lu main di ACL, lu main di Liga Super. Jadi sudah ditentukan sama pelatih. Jadi dalam satu posisi itu bukan 2 aja pelapisnya, bisa 4 ya. 3, 4. Jadi wah udah santai aja. Karena Persib perlu 30 pemain yang sama. Kualitasnya tuh sama. Nggak ada pengaruh. Jadi makanya mereka nggak shock. Kalau mungkin tim-tim lain tuh shock. Sekali keluar 7-8 pemain, waduh. Bukannya, tapi mereka taruh pemain-pemain yang bagus-bagus. Yang kelihatan hampanya ya. Iya, yang bagus. Jadi ya kita tunggu aja ke depan. Gitu. Tapi bisa nggak nih ngalahin juara bertahan nih, Port FC? Di final mungkin ya. Di final ya. Di final. Ya, saya pikir dengan skuad yang ada sekarang memungkinkan untuk Persib bisa menjuarai Piala Presiden. Kemungkinannya 50-50 kah atau lebih konjol siapa nih? Ayo dong, komen Persib. Ya, saya yakin sih dengan apa namanya dengan skuad sekarang. Ya, Persib bisa walaupun ya tujuannya bukan juara. Bukan itu, saya yakin kalau di Piala Presiden ya lebih mematangkan skema permainan aja tuh. Tapi ya kalau juara kan lebih bagus lagi. Bagus lagi. Iya. Siapa tahu 5 kali dapat perangkat semuanya Liga menang. Kang, mungkin yang menarik nih Ali Tanama. Dia kan pemain muda ya, pemain muda diplot dan kemarin jadi pembicaraan lah. Kang Eka kan mungkin pernah merasakan di posisi itu. Mungkin seperti apa sih mungkin ketika ada dalam posisi itu gitu? Iya, pemain muda biasanya lebih bergairah, terus juga agresif, dan saya pikir skuad yang ada di Persib sekarang membantu dia untuk beradaptasi di situ, sehingga kemarin di pertandingan pertama dia bisa menampilkan permainan terbaik dia gitu. Ini masalah waktu saja, nanti mungkin saya pikir itu juga ya belum maksimal banget, tapi kalau sudah melihat pertandingan semalam itu ya untuk awal berlaga bersama Persib, saya pikir cukup bagus. Ya,
Artinya punya potensi nih dia nih. Betul, punya potensi. Gimana? Bung Roman juga setuju tentang Tanamal ini? Ikhwan. Ya, Ikhwan Ikhwan. nama Ya. bagus main. Iya. Ketika Tolis kan tahu sebagai pelatih, ketika dia dimainkan, ya tentunya dia ingin melihat Ikhwan ini kan untuk bisa mungkin akan dipatok di Liga Super kan, untuk bisa memainkan itu. Karena banyak pemain-pemain asing yang datang itu mungkin lebih fokus ke ACL dan Betul. Liga Shopee itu yang di antar klub ASEAN. Makanya dia menyiapkan itu pemain-pemain lokal yang ada kita sini untuk kasih jam bermain banyak, termasuk dengan Ikhwan kan Tanamal. Dan ketika tampil pertama kali bagus, Ya. ya oke. Dan itu sektor yang tidak mudah, sektor yang banyak yang bisa tampil di situ kan. Ada Eliano bisa bermain di Ya. situ. Untung Putros sudah keluar kan. Iya benar. Tapi dengan dia tampil seperti itu, dia ingin membuktikan. Biasanya begini, pemain-pemain yang kurang dapat jam bermain ketika dipasang di satu pertandingan, Eka juga tahu, Ya. dia ingin membuktikan kepercayaan dari pelatih. Kan kapan lagi gue bisa main di tengah tim yang begitu hebat seperti Persib ini, yang dihuni oleh banyak pemain kan, tim nasional banyak, tapi gue dipercayakan masuk di starting 11. Kalau Eka juga ada di situ, pasti Eka akan membuktikan. Dulu pernah juga ngalamin betapa susahnya. Ketika Eka Susahnya pertama masuk kali, ketika Persib ya kan. dia sebagai karir dia sebagai pemain main di Persib dipasang pertama kali pelatih, Eka akan bilang, gue buktikan ini bahwa kesempatan ini jarang terjadi kan. Harus dilihat. Nah, Ikhwan kemarin dia kasih tuh kesempatan itu, dia bikin yang terbaik biar di mata pelatih dia bisa dimainkan terus kan dengan performa terbaik. Kalau sudah dikasih kesempatan main lemah, susah main, nggak bisa ya susah, mungkin akan tersisi dia. Tapi dengan dia tampil oke, bagus, pelatih bilang wah ini oke. Bisa bermain di posisi itu kan. Artinya dengan Eliano bisa juga bergantian kan, bisa bermain di posisi itu dan dia bisa dapatkan sebagai tempat itu karena Putro sudah pergi. Ya kan Kursawa udah pergi. Minimal di liga lah ya. Di liga kalau dia bermain seperti itu Hmm. kemarin pasti akan dimainkan terus. Ya kan, dan tidak takutnya kan Persib bisa bermain dengan pola apapun, mau 4-2-3-1, 4-3-3, ya kan? Iya. 3-4-3, punya pemain yang lengkap. Betul. Betul, betul. Bermain musuhnya dengan 3 back ya bisa aja Mutombo bermain, Julio Cesar dengan Matricardi kan, 3 di belakang. betul. Kuat, Ikhwan didorong lebih ke depan main. Jadi enak. Apalagi kalau misalnya Sain Patinama datang, misalnya contoh kalau datang kan lebih kuat di kiri kan. Iya. Nah itu saya bilang itu Persib sana membeli pemain sesuai cocok dengan masing-masing di semua unit lah, di belakang, tengah, ke depan sehingga bagi pelatih nggak ada masalah gitu. Mereka menghadapi dengan situasi kondisi yang padat, jadwal yang padat pada musim ini, itu harus pintar-pintar pelatih itu membagi tugas pemain karena bukan tidak mungkin ada dalam perjalanan tuh akumulasi kartu. Betul. 2 kartu kuning nggak main, ada yang kartu merah bisa aja kan dalam permainan kan bisa aja. Ya. Tiba-tiba main cedera yang pernah alami, ya kan? Cedera apalagi kena di ankle atau keni apa, aduh, atau hamstring, dia mesti istirahat 3 minggu 1 bulan. Yang lama ya. Lama, Betul. 2 bulan. Nah itu kan perlu ada kedalaman squad yang bagus. Ya. Makanya dipersiapkan oleh manajemen itu Persib untuk bisa ada ini. Kalau satu cedera masih ada satu cedera masih ada. Jadi berlapis itu penting. Banyak ya. Jadi artinya lebih tebal. Sebuah tim itu lebih tebal untuk mempersiapkan tim yang karena memang mesti dirancang dengan baik. Dan manajemen itu yang paling penting merancang sesuatu itu ke depan. Melihat jauh ke depan dengan banyak pemain yang datangkan gitu. Bukan mendatangkan banyak pemain itu hura-hura untuk bisa mau kasih tunjuk kemewahan enggak. Karena memang sebuah tim itu harus untuk menjaga dengan level yang banyak yang saya bilang tadi itu. Kompetisi yang banyak 4-5 turnamen dengan Piala Presiden ini. Kalau di Piala Presiden ini misalnya 2 lawan DPMM ada yang cedera. Kan bisa aja kan dalam sepak bola kita bisa alami. Kita nggak harap mau cedera tapi begitu masuk di tackle, dihajar. Bener. Cedera. Iya. Wah, 1 bulan nggak bisa hadir kan rugi juga kan. Tapi ada pemain lain yang bisa masuk gitu. Jadi ya memang bagus persiapan tim ini hebat gitu. Sangat-sangat profesional untuk bisa menghadapi ke depan. Memang semua klub bukan cuma Persib. Semua klub di Indonesia harus begitu. Klub-klub apalagi yang punya fulus banyak ya harus siapin seperti itu. Mau Persija, Persebaya, Dewa untuk bisa bersaing di level yang tinggi. Harus punya kedalaman skuad yang bagus. Kalau lu hanya tipis-tipis kedalaman skuad, begitu 11 ini ada 3-4 yang cedera, yang masuk tim pincang, waduh, sulit. Karena kompetisi kan 34 pertandingan. Ya, harus butuh konsistensi Eka pernah alami lah. itu, Eka. 34 enggak, waduh, itu butuh waktu yang panjang. Itu nafas memang fisik harus kuat. Nafas bukan cuma 3-4 pertandingan selesai kan. Piala Presiden cuma mungkin berapa pertandingan. Mungkin 5 udah selesai kan. Final. Tapi kan kalau kompetisi harus siap 34 pertandingan panjang, 8 bulan. Lu mesti konsisten bermain gitu loh istilahnya. Jadi klub-klub lain juga harus seperti itu. Jadi mungkin bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Persib selama ini gitu loh. Sehingga bagus dalam persaingan. Karena kompetisi kita di Indonesia saya pikir butuh persaingan. Butuh tim yang bisa menyaingi Persib. Bisa mengalahkan Persib. Itu penting. Sehingga kompetitif kan. Jangan Persib berlari sendiri terlalu jauh.
seperti kemarin lah dengan Borneo kan, Ya. kejar-kejaran kan begitu. Ya. Nah, siapa tahu musim ini ada Borneo, ada Persebaya, ada Persija, Persib yang bisa kejar-kejaran, ada Dewa, Ya. ya kan, Bali United, Bayangkara. Nah, itu kan enak tuh. Selisih poin 1, 2, 1. Kalau sudah selisih poin 9, 10, kalau jauh. Udah nggak seru. Udah nggak seru. Kita 10 poin, aman lah. Main enteng-enteng aja 10. Tapi kalau selisih 2, Ya. 1, 3, wah itu rame kompetisi itu. Enak, jadi kompetitif. Begitu yang harus ada di Indonesia. Kang Gitu. Eka mungkin Ya. melihat skuad Persib ya tadi sudah dibahas lah, maksudnya secara materi tadi udah permainan di pertandingan pertama cukup puas, tapi kan sekarang Persebaya, Ya. Persija juga berbenahnya nggak Ya. main-main ya. Betul. Nah, gimana mungkin kalau melihat apakah Persib juga masih punya peluang yang besar untuk mungkin 4 kali juara ya? Susah juga dikejar. Ya, peluangnya masih cukup besar karena itu tadi keuntungan Persib adalah pelatih yang menanganin sekarang adalah pelatih yang selama ini juga Wah. dalam 3 musim ya. Ya. Dalam 3 musim bersama-sama gitu. Jadi tahu betul kelemahan dan kelebihan pemain maupun timnya itu sendiri gitu. Berbeda dengan tim-tim lain mungkin pelatih baru, Persija pelatih baru, Persibaya juga mungkin pelatih baru. Dan mereka juga tidak hanya para pemain yang harus beradaptasi, tapi juga pelatih juga harus beradaptasi. Itu keuntungan Persib. Ya, betul. Menang di pelatih juga ya. Iya. Jadi emang pemain juga masih ada beberapa Masih pilar ada, yang masih betul. bertahan. Ya. Kan? Jadi nggak rombak-rombak. Nggak rombak-rombak Malah amat. justru di musim kemarin yang secara pemain ya. Secara pemain, di betul. Dol Desa ke Malut Iya, semua, tapi betul. tetap juara juga. Tetap juara. Kemarin ada mungkin ada 5 mungkin kemarin atau 6 Hampir separuh juga. ya. Fresh Butuan juga Betul, ke sana betul. kan? Iya. Ya. Ya, Dimas juga kan? Ya. Sempat ke sana, Iya, jadi betul. banyak kan. Jadi sebenarnya bagi Persib ini bukan hal baru ya. betul. Karena ke Malu juga selain Da Silva ada Del Pino juga ke sana, Ya, Del selain Pino. Ciro Betul. juga. Iya, betul. Jadi banyak mungkin 6-7 pemain tuh yang ke sana. Belum Ya. lagi ke Dewa kan? Ya. Ada Edo kan? Ya. Edo. Kiri kan? Kuipers. Ya. Banyak. Kuipers, Yuk, betul. kayak jebol desa itu. Tapi lu lihat tuh, nggak panik. Malah juara. Ya. Malah juga yang mereka datangkan itu kan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan Anda kan stabil untuk bisa dapat 18 clean sheet Ya. terus bisa masuk, luar biasa Teja. Dan saya pikir sistemnya yang sudah kuat ya. Sistem. Memang. Jadi siapapun pemainnya mengikuti sistem itu udah. Nah, gue berjalan mau tanya aja. Kak, gue mau Betul, tanya nih. ya. Waktu zaman Eka gimana? Memang sudah terbentuk sistem itu ya, zaman ya? Iya, iya, iya. Nanya. Waktu itu Udah yang ada. pelatih siapa tuh Kak? Waktu zaman Oh, di Persib? kalau zaman itu. mereka masih sering ganti-ganti Ganti? pelatih tuh. Masih ketemu dengan Baru-baru Bang Jajang? enggak. Masih? Udah enggak. Udah enggak? Gitu kan? Iya. Tapi sistem yang penting sudah ada ya? Iya, yang sudah ada. Udah ada, bagus itu. Berarti Mungkin sistemnya seperti dari apa awal sih? itu ya? Ya, seperti apa nih perbedaannya yang Ya. Kang Eka lihat nih Persib zaman dulu sebagai pemain ya, Ya. sama yang di era sekarang gitu. Ya tentunya kualitas kompetisi, terus juga regulasi itu juga kan mempengaruhi penampilan para pemain yang dulu dan sekarang. Itu aja sih. Jadi secara di dalam-dalamannya nih yang nggak terlihat sama penonton, apakah ada sesuatu perubahan di Persib mungkin? Ya dari APBD ke swasta juga Iya. itu kan udah sudah perubahan. Perubahan. Jor-joran Ya, ya. Sekarang sudah lebih nggak profesional lah sekarang. APBD lebih kan sudah profesional. enggak, Ya. sekarang lebih profesional. Fasilitas juga ya, Betul. sekarang ya udah lebih Ya, ini ya. Fasilitas. Ya. Dan keberanian, saya pikir keberanian manajemen itu menggelontorkan uang tuh luar biasa. Ya. Ya kan? Tapi tidak menghambur-hamburkan begitu aja. Betul. Iya. Jadi pada sosok yang tepat. Membeli pemain boleh mahal tapi tepat. Misalnya Peralta kan? Contohnya Itu tepat. waktu di Persija lebih mahal kan harganya daripada di Persib, tapi gak jadi gitu. Iya, cuma kan mereka tahu kan seorang begini, seorang pemain melihat dulu, gue main di klub ini, selain gue dapat jam bermain, gue pemain inti, misalnya Peralta kan dia lihat ini main di mana, main di kasta Asia terbuka kan juara Indonesia Iya. Persib. Jadi bermain di Asia ada dong, kesempatan itu ada. Mungkin kalau di Persija nggak dapat kan, Iya. karena Persija di urutan ketiga kan, jadi tidak akan masuk ke ACL 2 misalnya gitu. Dia kan melihat juga seperti itu. Lain aja misalnya kalau Persija bisa juara Liga Indonesia, mungkin dia akan memilih Pilih Persija. masuk di situ. Nah, makanya sekarang Persija itu agak jor-joran juga untuk mendatangkan pemain-pemain bagus untuk bisa mengembangi Persib, bisa mengembangi Borneo, bisa mengembangi yang lain, sehingga mereka sedang membidik tuh kan 500 tahun untuk Ya. Kota Iya. Jakarta. Kado ulang tahun. Kado ulang tahun seperti yang diinginkan oleh gubernur mereka, ya Pak Pramono Anung untuk bisa ke sana.
Makanya selain STY datang, pemain-pemain juga hebat tuh ada di situ. Sehingga ini mereka begitu yakin bahwa akan ada persaingan untuk bisa menuju ke posisi gelar juara. Karena untuk musim depan bukan cuma Persib, bukan cuma Persija. Persebaya juga. Persebaya juga bahaya. Mereka 100 tahun juga kan sedang mengincar untuk kado 100 tahun. Kado juga. Dan Persib rebutan lah sama Persija. Dan pemain-pemain yang datangkan oleh Bernardo Tavares, pelatih yang ex PSM itu bagus-bagus. Juran Fernandes misalnya kan bagus main di PSM itu datang. Alex Martin masih bertahan di sana. Tentu bagus. Francisco Rivera yang tengahnya kan itu oke bermain. Jadi persaingan yang akan datang tuh yang saya lihat di 3 klub yang akan Persib, Persija dan Persebaya ini bahaya. Bukan melihat bahwa yang lain nggak bisa. Itu ada kuda-kuda hitam bagus juga. Termasuk Borneo masih bisa bersaing. Karena Borneo kan saya lihat ini pembelian pemain juga bagus. Nah, bukan tidak mungkin Borneo menjadi pesaing utama juga. Ya, selain saya bilang tadi Persib, Persebaya dan Persija, Borneo juga menjadi tantangan kuat. Borneo, Bali United, ya Dewa. Itu kan bagus-bagus. Tim promosi gimana, Bang? Tim promosi ya harus bisa kedalaman skuad harus oke. Ya, Garuda Yaksa, tadi Yaksa itu harus benar-benar bagus. Harus 11 pemain itu yang mereka datangkan harus kualitasnya oke untuk bisa bersaing ya. Jangan sampai cuma datang, numpang kemudian turun lagi. Ya kan itu kan akan berbahaya. Kalau mau suka bersaing ada di atas paling tidak di papan tengah lah. Enggak degradasi lagi. Harus pemain-pemainnya bagus. PSM ya kemarin ya. Iya, PSM kan lumayan lah. Ya kan untuk bisa jangan nanti bermain ini pertandingan kelima, ke-6 drop. Ya kan biasanya karena ini kompetisi panjang. Mungkin 1 2 3 pertandingan bagus. Tapi kalau di level sudah main ke 10 pekan, 15 pekan kan kelihatan di situ tuh. Sebuah tim yang bagus nggak ini bertahan secara mental dan kedalaman skuad mereka gitu. Jangan lihat di 5 pertandingan pertama. Lihat sudah di atas 10 kan. Baru lihat tim, ini tim bagus nih, konsisten nih. Karena dia di 15 pertandingan, 10 pertandingan tetap ada di urutan 5, urutan 6. Nah, itu nggak akan mungkin degradasi tuh. Ya kan? Tapi kalau masuk di 10 atau 15 lu ada di 17. 16, 18, begini-gini juga tuh. Ya kan, bahaya. Jadi lihat tim seperti itu. Makanya kalau bilang tim promosi, ya harus pintar-pintar cari pemain yang bagus-bagus. Secara kedalaman dan secara finansial juga baik itu. Gitu. Nah menariknya di Piala Presiden ini ketiga tim itu ya kemungkinan akan ketemu salah satu ya. Persib, Persebaya, Persija lah. Jadi bisa ngetes kekuatan. Jangan salah juga kan, Arema juga sebenarnya tim yang bagus. Punya sejarah bagus. Arema juga bersiap. Di Piala Presiden malah Arema paling banyak juara. Ya bukan tidak mungkin mereka kalah misalnya kemarin. Mereka kalau paling tidak sebagai runner up. Belum masuk satu pertandingan. Sebagai runner up ya mereka kalau mereka menang 2 kali lawan DPMM sama Tampinas kan. Arema mendampingi Persib untuk bisa lolos. Bukan tidak mungkin mereka ke final lagi. Dan ini kan tim yang punya mental juara kalau bicara sejarah di Piala Presiden kan. Jadi ya memang harus hati-hati. Ini baru pertandingan pertama bagi Arema. Jadi kalau kita pikir ke kompetisi, mereka juga salah satu penantang kuat. Di samping Bayangkara juga penantang yang kuat ya. PSM Makassar. Sekarang semua bagus-bagus di kompetisi musim ini. Ingin berbuat yang terbaik untuk ke depan di 2026-2027 ini. Gitu. Oke. Abis ini kita ada Piala AFF juga ya. Yang nggak kalah seru. Tapi sebelum ke Piala AFF, aku mau nanya tentang pertandingan yang akan terjadi malam ini nih. Persija lawan Persebaya. Kan kita udah sentuh-sentuh dikit nih. Menurut Bung Ropan, Kang Eka, gimana nih Persija dan Persebaya nih? Prediksinya lah. Nah, prediksinya Eka yang bilang. Pas saya. Iya, sebagai mantan pemain, ya netral. Ya, Eka bisa melihat baru abis itu saya yang satu mantan sahabat ya kan. Satu rival. Iya, ini kan dua-duanya bisa dibilang yang pertukaran pemainnya juga cukup bagus kan ya. Bisa dibilang imbang kah atau bagaimana prediksinya? Ya prediksinya sih imbang ya. Walaupun Persibaya bermain di kandang. Tapi kita tahu bahwa kualitas pelatih Persija yang sekarang juga mempunyai kualitas ya, mempunyai mungkin juga pendekatan taktikal yang berbeda untuk Persija sekarang gitu. Kita mungkin lihat saja nanti di pertandingan seperti apa. Terlalu biasanya kalau pas lawan Persija gimana sih maksudnya Persija tuh kalau main tuh kayak gimana susahnya gitu. Nah Eka ini kan dia di Persib. Dia kan pengalaman. Ketemu dengan El Clasico nih. Dia pernah alami tuh bagaimana perkuat Persib ketemu ini kan dengan hampir Persija. mirip lah. Biasanya tekanannya bagaimana? Tekanannya gimana tuh Kak? Menurut lo? Ya sebenarnya kalau udah di dalam lapangan sih kita udah nggak terganggu sama
gangguan-gangguan lain gitu. Sewor, Bang ya. Ropan kayak penonton dan lain-lain, malah itu jadi bahan bakar kita untuk bisa menampilkan penampilan terbaik gitu. Yang Jadi terpenting motivasi fokus gitu. Ya, yang terpenting fokus dan jadi motivasi buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Gitu. dan tidak terpancing biasanya. Betul. Dalam pertandingan itu kan. Yang menarik juga, Eka kan suka main waktu di Persib, dia sering ketemu sama teman-teman setim nasional juga. Tim nasional. Jadi di lapangan saling mereka senyum-senyum, ketawa-ketawa kan sudah saling tahu karakter masing-masing kan. Ya. Betul. Itu yang menarik selalu kalau mereka bisa bertarung gitu. Iya. Kalau Bung Ropan gimana nih permainan nanti malam? Persebaya. Kan tunggu nih. Persib, Persija. Persija maksudnya dengan Persebaya. Betul. Oh, bermain di kandang mereka, saya kira punya nilai plus ya. Iya. Kalau bermain di Persebaya juga ingin membuktikan bahwa mereka tim terbaik juga ya. Artinya mereka ingin mencari kemenangan tentunya. Kalau presentasi mungkin 5-5-4-5 lah. Karena wajar mereka bermain di kandang dan mereka punya, saya bilang tadi kan ada Alex Martins yang bagus, ya ada Yan juga bermain di sana sangat baik, ya, Francisco Oliveira juga oke. Juran Fernandes di belakang juga bagus dan punya pelatih yang punya karakter yang baik ya seperti Tavares. Tapi kan bukan berarti bahwa Persija akan dengan mudah dikalahkan gitu. Persija juga punya peluang. Artinya bagi Persija imbang aja udah bagus. Apalagi kalau bisa menang melawan Persibaya itu akan jauh lebih bagus. Karena dengan ini kan pertaruhan bagi STY ketika datang sini orang ingin melihat yang sejauh mana dia, apakah dia terganggu dengan tekanan bahwa dia sudah kena hukuman 10 tahun juga oleh Federasi Sepak Bola Korea yang menghukum dia. Benar. Tapi semoga STY ini baik-baik saja, dia tidak terpengaruh dengan itu. Dia fokus dalam pertandingan ini untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa untuk membangun ya chemistry dari pemain-pemain Persija. Karena ini kan pertandingan big match yang tidak mudah menghadapi Persebaya. Tekanan luar biasa, bagaimana kita tahu bersama dengan pendukung Persebaya yang luar biasa itu sama seperti Boboto. Iya. Tekanan luar biasa dan bermain di kanan Persebaya dengan harga diri mereka kan. Kami tidak boleh kalah. Apalagi ini lawan Persija kan. Tidak boleh kalah kecuali mungkin lawan tim lain. Ya, itu satu semangat yang mereka usung dalam pertandingan nanti big match. Iya. Tapi saya pikir memang persentase draw itu cukup tinggi juga. Cuma kalau ditanya siapa menang, Persebaya akan lebih punya peluang karena main di kandang itu yang buat mereka punya termotivasi untuk bisa mengalahkan Persija gitu. Oke. Nah, selanjutnya. Penasaran nih, panas nih. Nanti malam nih. Pengen lihat siapa nih, dukung siapa? Nggak ada netral. Netral. Maksudnya ada warna biru, udah cukup happy dia. Oke, selanjutnya ada Piala AFF nih ya. Yang gak kalah menarik. Permainan pertama lawan Kamboja. Kalau di atas kertas sih bisa dibilang Indonesia lebih unggul. Harusnya tapi menang. Harusnya menang. Harus banget nih. Tapi Kamboja juga nggak bisa dianggap remeh kan ya? Nggak bisa. Karena kemarin di pertandingan perdana mereka melawan Singapura cukup menyulitkan ya. Menang 2-1 di menit akhir pula tuh Singapura. Jadi Kamboja juga udah ada peningkatan yang cukup baik ya. Karena dengan kalau nggak salah 9 pemain naturalisasinya ya Bung ya? 5 main kemarin ya. Ada 5 main. Dari 9 atau 10 pemain naturalisasi 5 Artinya Kambojanya berbeda mungkin dengan era Kamboja Kang Eka dulu di timnas ya. Yang masih jadi lumbung gol gitu. Nah, mungkin di tim nasional ketemu Kamboja mereka sikat terus Kamboja. Nah, Kang Eka mungkin nih melihat pertandingan perdana timnas Indonesia lawan Kamboja, pertandingannya apakah akan berjalan mudah atau seperti biasa ya, pertandingan pertama itu kadang-kadang di luar prediksi. Tapi saya lihat dengan persiapan yang saya pikir cukup. Mungkin kemarin tesnya di Bali, terus juga para pemain juga sudah satu sama lain chemistry-nya sudah terjalin. Saya pikir Indonesia bisa untuk memenangkan pertandingan. Saya yakin bisa 3 poin. Apalagi kehadiran kembali Tom Hye ya untuk pertama kalinya mungkin di bawah asuhan John Herdman. Ya karena kan dia nggak bermain kemarin. Ini juga penasaran juga sih mungkin perannya akan seperti apa nih dia di bawah John Herdman mungkin. Iya pasti kalau bicara peran kan dia tetap di tengah kan sebagai pembagi bola gitu loh. Distribusi bola ada di Tom Hye. Dan kita perlu pemain seperti dia ada di sana kan. Kalau untuk double pivot di belakang mungkin bisa dijalankan misalnya kalau Mark Klok main bersama Ivar Jenner. Kan dua itu bisa benar. Tom lebih dorong ke depan untuk ngatur
Ya, karena Tom kan tidak punya kecepatan. Dengan usia dia sudah atas 30, dia tidak punya kecepatan. Tapi tetap dibutuhkan visi bermain bolanya kan, reading the game dia kan bagus. Untuk bisa dia. Dan kalau bicara dengan Kamboja, bukan mendahului ya. Bukan takabur. Saya pikir kita menang lah. Kalau sampai kita kalah di Pakansari itu musibah buat kita ya. Karena begini, kemarin mereka itu main di kandang aja, sudah pakai 5 pemain naturalisasi. Itu masih kalah melawan Singapura. Mestinya kan mereka paling tidak jangan kalah. Imbang udah bagus atau bisa menang. Tapi kalah itu pukulan buat mereka. Ini kabar bagus buat kita. Mereka akan datang ke kita kan dengan kondisi mereka yang sedang terluka. Kalah. Ketemu dengan kita yang belum main masih fresh. Mereka sudah bermain, sudah 90 menit main. Ya kan, walaupun itu tidak ada ini bukan jaminan, tapi kita lah semua pemain fresh. Belum bermain jadi enak dan main di kandang lagi di Pakansari dengan dukungan penonton yang bagus. Secara kualitas kita lebih bagus. Materi pemain naturalisasi kita yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia lebih bagus daripada yang ada di Kamboja. Mereka hanya lahir itu di kompetisi Kamboja. Kemudian diambil naturalisasi. Kalau kita ini kan bermain di Eropa. Tom Hai itu bermain di Eredivisie di Belanda semua kan yang datang semua. Eliano juga bermain di klub papan atas di sana. Kalau mereka yang Kamboja itu, yang 8899, itu bermain di kompetisi liga mereka. Kemudian diambil satu-satu untuk bisa memperkuat. Ini kan semua kan ikut arus. Ketika Indonesia jor-joran mendatangkan pemain-pemain, baru Malaysia kebakaran jenggot ikut. Termasuk Thailand, ya kan, Vietnam. Karena Vietnam sudah ada 3 pemain Brasil. Tambah 1 penjaga gawang Ligiang itu Patrick yang dari Cekoslowakia kan, Slovakia untuk ini. Jadi semua berbondong-bondong. Karena Indonesia memulai itu dengan kaget mereka kan, tiba-tiba sudah masuk ke putaran keempat Piala Dunia, hampir lolos lagi Piala Dunia. Terbuka mata, wah ini naturalisasi ini bagus ya, ikut-ikutan semua sekarang. Kamboja nggak mau kalah. Itu Privat Barga kalau nggak salah juga yang pernah main di Bali United, itu di Kamboja itu nggak salah, walaupun dia nggak masuk di dalam list tim. Tapi kemarin saya lihat ada 2 pemain Jepang yang ada di situ. Ada Kogawa yang bisa bermain, Hiraku, Mizuno yang juga ikut ada di dalam, Kolibali itu bisa bermain. Banyak, tapi mereka kena apa ya kok bisa kemarin tuh dia sangat disayangkan kalah di kandang itu. Mereka berharap mereka menang bahkan kemarin. Secara kualitas ketika memainkan 5 pemain itu mereka ingin menang, tapi sayang di menit terakhir jebol dengan Fandi kan, anaknya Fandi. Nah, jadi mereka datang ke sini saya pikir kita bisa menang lah. Kualitas kita ada Ragnar di depan. Kita akan tunggu dengan Michel Becker, ada Marcelino. Bagus di depan. Jadi secara kualitas kita bagus. Dari pemain-pemain senior yang bermain di FIFA Matchday kemarin tuh banyak, kecuali Tom Hai ya. Tapi selebihnya kan bagus. Ada Rido di belakang. Ada Rido, ada Jordi. Itu kan apalagi kalau Yasin Habnar diizinkan main. Itu sudah kualitas di tim senior yang ada yang kuat kalau pakai 3-4-3 dengan mereka. Ya, kemudian ada Donny Tree di kiri, ada Sandy Walsh di kanan. Apa yang ditakutkan? Ada Ivar Jenner, Tom Hai. Nggak perlu ditakutkan. Bahkan mungkin setengah main 2-0. Masih setengah main. Bisa aja. Kita bisa ini. Dukungan penonton itu kan pengaruh juga bagi kita. Makanya saya bilang kita kuat. Main di kandang dan juga dengan kedalaman skuad. Tetapi, ada tetapinya. Tidak boleh anggap remeh. Boleh percaya diri, tapi jangan terlalu berlebihan. Overconfidence itu bahaya juga kan. Karena sepak bola kan ini susah untuk kita prediksi juga. Kadang-kadang kita masih menang, bisa tiba-tiba draw, tiba-tiba bahkan bisa kalah, bisa aja. Kita nggak tahu loh dalam bermain bola. Tapi kalau bermain normal-normal saja, kita menang. Dengan ada yang saya bilang tadi kan, Eka juga bilang menang, pasti menang. Ya udah kita bisa menang. Kalau bisa melihat di faktor kandang, dukungan penonton, kualitas pemain kita ada di atas. Saya sudah jabarkan tadi kan, bahwa kualitas pemain kita yang ada, pemain diaspora kita itu jauh di atas Kamboja. Karena mereka kan bermain di liga mereka yang diambil naturalisasi. Kita kalau ambil yang di liga-liga kita banyak yang bagus-bagus untuk naturalisasi kan. Termasuk Ciro, Dasi, David Dasi banyak kalau mau ambil kan. Jordi Bregman di Madura kan. Itu bagus-bagus yang bisa diambil. Jadi memang ya kita bisa menang lah. Insya Allah. Iya, paling sedikit 2-3-0, paling sedikit. Ya. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Maks banget nih. Iya dong. Kalau bermimpi-mimpi bisa berapa? Ya, nggak usah lah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Yang paling penting kita adalah menang dan 3 poin. Iya kan? Iya, betul. Skor itu urusan kedua kan. Lu mau bikin skor 5-0, 6-0 itu bonus. Tapi kalau kita menang dengan 2-0 aja misalnya, udah cukup. Ngapain? Karena yang fokus kita adalah bagaimana mengatasi Vietnam sebagai juara bertahan. Benar. Disitulah kita harus habis-habisan sebenarnya. Tidak boleh imbang apalagi kalah. Karena Vietnam bersiap benar. Latihan di Korea. Tidak pernah kalah di Korea.
Dan mereka berambisi sekali untuk mengalahkan Indonesia. Iya. Vietnam itu boleh kalah sama siapa aja, tapi jangan sama Indonesia. Itu dendam kesumatnya terbawa. Bayangin dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak bisa mencetak gol lawan kita. Di Piala Asia gol Asnawi penalti kita menang di Piala Asia. Di putaran kedua pra Piala Dunia kita menang Egy Maulana Fikri bikin di GBK. Kemudian 3 gol main di Hanoi. Kita permalukan mereka di Hanoi. Iya kan? Iya. Yang gol ketiga Ramadan Sananta, itu gol kedua Ragnar, gol pertama Jai Ises. Itu mereka sakit hati tuh. Sampai sekarang mereka terbenam. 3 pertandingan nggak bisa bikin gol. Jadi kita bikin gol 5 ke gawang mereka. Dalam 3 pertandingan. Nah, itu yang mereka ingin balas. Makanya mereka pakai 3 pemain naturalisasi Brasil itu kan. Rafaelson, Nguyen, Swanson itu kan. Sama Henrico. Kemarin dua-dua itu bikin gol tuh melawan Timur Leste. 7-0. Itu mereka gertak itu kasih tunjuk kirim pesan ke Indonesia. Nih, Timur Leste kita hajar 7-0. Ya Timur Leste. Ya kan? Ya gitu. Jadi rame lah. Jadi fokus kita itu lawan Vietnam sebenarnya. Ya, bukan berarti juga kita melepas pertandingan lawan Kamboja dan Timur Leste, enggak. Tetap kita menang-menang aja, enggak perlu banyak, tapi lawan Vietnam. Kita menang banyak, misalnya kita menang 7-0 lawan Kamboja, 9-0 lawan Timur Leste, kalah lawan Vietnam. Kan sakit juga kan? Iya kan? Itu yang belum lagi setelah itu kita lawan Singapura. Nah, main di Singapura. Bahaya kalau kita draw sama Singapura atau kalah kan kita bisa nggak lolos loh. Begitu. Jadi ya makanya saya bilang di sini menang-menang aja. Seberapapun ya terima aja menang itu lawan Timur Leste sama Kamboja. Baru kita habis-habisan lawan Vietnam itu. 1-0 aja menang lawan Vietnam udah aman. Iya. Udah aman. Artinya kita pergi ke Singapura juga dengan percaya diri lebih kan. Udah kalahin Vietnam. Nah, gitu bos. Kang Eka kan dulu sempet di Piala AFF juga ya eranya Riedel ya. Era Riedel. Terus runner up. Ya. Nah ini memang Indonesia runner up terus nih kayak. Iya lah. Susah apa sih gitu jadi juara kan? 6 kali runner up kita. Iya. Share dong gimana pengalaman waktu Piala AFF kemarin. Mungkin apalagi di pertandingan perdana ya. Ya, sebenarnya kan kalau yang di 2010 itu kita punya keuntungan sebenarnya main dulu di Malaysia. Main di Malaysia ya? Main di Malaysia dulu. Baru kita ke Indonesia. Nah. Sebenarnya kan kalau dari segi keuntungan lebih keuntungannya lebih kita ya? Bagus kita gitu. Iya, Mungkin kita tinggal tahan imbang di sana. Di sana kita bisa menang. Amit ini ya. Udah kita juara kan gitu. Iya. Tapi sama halnya dengan pertandingan perdana gitu. Di final pun susah diprediksi. Ada hal-hal mungkin lain yang mempengaruhi penampilan kita, entah itu dari segi mentalitas, terus juga mungkin lawan juga mempersiapkan taktikal yang berbeda. Itu kan menjadi kesulitan kita di pertandingan final gitu. Tapi faktor apa nih mungkin yang dirasakan Kang Eka pada saat itu? Karena kan Indonesia tuh kalau ngomongin final tuh udah lama. Jangan udah banyak gitu. 7 kali runner up loh. Kalau 6 kali runner up. 6 kali. Oh iya 6 kali. Kalau misalkan ngomongin mental kan harusnya udah bukan mental lagi ya. Betul. Cuman kan maksud saya mental itu lebih ke kayak pemain Indonesia kadang mudah terprovokasi sehingga emosi muncul, entah itu jadi kartu merah atau malah mempengaruhi permainan yang tadinya sudah bagus, akhirnya malah keteteran sama taktikal lawan. Sama halnya ketika kita bermain di Malaysia kan, karena ada gangguan laser, kita mencoba untuk menghentikan pertandingan. Setelah itu malah terjadi gol ke kita kan gitu. Itu konsentrasi udah kan pecah. Konsentrasi udah buyar gitu ya. Malah jadi kita yang kesulitan gitu. Ya hal-hal non teknis seperti itu. Ya, hal non teknis seperti itu. Ya. Betul. Oke, aku mau ngomongin sedikit tentang pemain nih. Kan listnya udah keluar nih ya, 26 pemain. Dan hampir setengah lebih dari ya, lebih dari setengah. Sebagian besar dari pemain itu kan pemain Persib dan Persija nih ya. Udah El Clasico nih dipegang nih. Gimana buat Bung Ropan dan Kang Eka dengan banyaknya pemain kita ya di antara 2 tim itu? Apakah sudah waktunya membawa piala? Ya harus. Harus, artinya cukup. 6 kali itu cukup. Dengan pelatih baru seperti John Hartman di sini, dengan kualitas pemain yang bagus. Sekarang itu hampir ada 12 itu pemain naturalisasi yang ada di kita. Yang bermain sekarang di
Liga Super kita ini bagus. Ya kondisi dengan ada pemain Persija yang oke semua dan Persib yang bagus, kan ini memberi gambaran bahwa ini dua klub terbaik yang banyak bisa memberikan pemain-pemain terbaik yang ada. Jadi saya pikir mumpuni itu karena tim ini lagi bagus, ya harus juara. Kapan lagi kita nggak bisa mau juara kan? Dan itu kan target sudah PSSI sudah bilang kan. Pak Mahdi sebagai ketua BT juga bilang kita harus bisa arah ke sana. Ngapain kita bermain di Piala AFF semifinal aja cukup? Kan nggak enak gitu loh kedengaran. Atau kita ke final runner up lagi kan? Masa mau 7 kali bisa runner up? Mumpung sekarang dengan pemain yang bagus. Ya kan, pemain yang ada. Nah ini kesempatan. Karena begini, semua tim itu mengincar Indonesia juga. Mereka ingin mengalahkan kita karena mereka tahu kedalaman skuad kita bagus, dan itu diakui oleh Kim Sang-sik, pelatih dari Vietnam, bahwa dia respect terhadap Indonesia. Makanya dia datang waktu Indonesia di FIFA Matchday lawan Oman sama lawan Mozambik, dia intip nonton di tribun kan. Iya. Kim Sang-sik datang sama asisten dia tuh nonton, melihat langsung karena dia tahu di Piala AFF ini dia nggak nonton ke Thailand, dia nggak nonton ke Malaysia, dia pilih nonton Indonesia. Karena dia bilang ini tim yang paling kuat, dia tahu bahwa Indonesia. Dia tahu kedalaman skuad kita main di mana-mana itu ada di dia semua. Ini main di sini kan. Top semua yang main. Berbeda kalah jauh dengan kelas naturalisasi Vietnam yang cuma main di liga lokal kan. Nggak seperti kita main di Eropa semua, di Italia ada, di Jerman ada. Bagus semua. Makanya kan disengaja tuh catat semua, dia intip. John Herman biasa aja, nggak ada masalah. Lalu mau intip terserah lah kan, bagi Vietnam. Nah itu, iya kalau bisa, karena mereka tahu Indonesia kuat, sangat-sangat kuat. Mereka bilang ini potensi bisa menjadi juara terbuka. Itu mereka akui secara tidak langsung. Kim Sang-sik bilang. Tapi tetap mereka akan coba untuk bisa mengalahkan Indonesia kan. Masalah bagi mereka kan karena mereka aja bermain di kita. Itu pun satu hambatan buat mereka. Mereka ingin tampil semaksimal mungkin. Tapi mereka tahu bahwa main di Indonesia agak berat. Makanya mungkin mereka mengincar, kalau nggak menang ya imbang aja. Imbang aja udah bagus. Udah bagus buat mereka ya untuk bisa mengalahkan bisa ada di atas Indonesia. Makanya mereka bikin gol banyak-banyak dengan tim lawan-lawan kita. Kemarin udah 7 gol, mungkin mereka mau hajar Kamboja berapa gol. Karena biar hitung-hitungan gol mereka ada di atas di saat menahan imbang Indonesia kan. Target mereka itu, apalagi menang itu luar biasa buat mereka main di Pakansari. Draw aja udah senang mereka untuk melawan Indonesia. Jadi kalau kembali ke materi pemain, saya pikir ini terbaik buat kita. Jadi jangan runner up lagi. Harus menang dong, harus itu. Tapi ada satu nama nih yang cukup kaget, aku lihat ada Justin Hubner ya. Kan ada yang bilang kalau dia nggak dilepas nih sama klubnya di belum dapat izin. Belum dapat izin. Jadi John Herman itu menentukan 26 pemain, tentunya ada kalkulasi dia kan. Dengan harapan bahwa dia di saat-saat terakhir akan diberikan oleh klubnya. Cuma kan klubnya ikut pramusim sekarang, lagi bertanding ya. Justin Hubner itu pemain inti. Betul. Bukan pemain cadangan. Kalau pemain cadangan dilepas sama udah lalu main aja. Dia salah satu pilar utama yang ada itu kan, sudah satu klub sama Ole sekarang. Benar. Ada di sana. Jadi belum tentu belum pasti, tapi tetap nama dia masuk. Cuma kan John Herman udah bilang kalau nggak ada Justin Hubner masih banyak kedalaman di situ, masih banyak. Ada Wahyu Prasetyo. Ya kan? Ada Rido di situ bisa bermain. Bahkan Sandy Walsh bisa bermain ke dalam, bisa bermain di back tengah. Jadi nggak ada masalah. Ada Brian Fatari yang ada gitu. Tapi lebih bagus kalau memang Justin Hubner ikut bergabung. Cuma kan belum tentu masih menunggu. Karena kemarin kalau nggak salah masih bertanding di pramusim. Mungkin kemarin masih siapa tahu besok dia terbang. Jadi dia melewati pertandingan pertama, nanti lawan Timor Leste baru bisa main sama lawan Vietnam. Kemudian misalnya lawan Singapura. Baru kalau dia mau pergi lagi, mau dipanggil, yang terserah. Yang penting Indonesia sudah lolos final. Gitu. Mungkin itu hitung-hitungannya. Atau mungkin setelah main lawan Vietnam menang, nggak apa-apa lu balik lagi. Kan udah menang lawan Vietnam. Udah aman nih ini. Karena udah 3 kali menang misalnya Kamboja, Timor Leste, Vietnam. Udah. Terakhir udah aman lah. Nggak ada itu. Mungkin begitu. Tapi kan kita belum tahu persis dari apakah dia akan dilepas oleh pelatih Danny Buis. Kita lihat aja. Tapi John Herman masih mengharapkan kan. Itu tapi dia tidak akan bergantung terhadap seorang Justin. Karena dipikir di belakang udah ada Jordi, ada Rizky Ridho, ini oke. Sandi saya bilang bisa masuk ke dalam, ada Wahyu Prasetyo juga. Main-main yang bagus-bagus saya pikir. Untuk ukuran ASEAN udah mewah. Udah mewah dong untuk tim kita di belakang. Gitu. Satu lagi mungkin yang menarik adalah pemanggilan kiper Muhammad Riyandi ya. Dia belum punya klub ya. Ya itu kan itu pertimbangannya itu kan kiper ketiga, mestinya kan yang masuk itu Teja. Cuma Herman sudah bilang dia nggak enak mau panggil tim kiper terbaik Persib yang banyak clean sheet musim kemarin bawa juara, sekitar 18 clean sheet itu berapa.
itu kemudian hanya jadi kiper ketiga. Oh. Sementara Teja ini kan kiper bagus. Dan dia lebih dibutuhkan oleh Persib. Ya, jadi lepas untuk bermain di Piala Presiden. Daripada masa kiper terbaik membawa Persib juara 3 kali berturut-turut sekarang tiba-tiba dulu di bangku cadangan, nggak main. Kiper ketiga lagi. Kiper pertama kan Nadeo, kedua Cahya. Baru ketiga itu. Jadi John Herman bilang lebih baik menyerahkan ke Persib. Persib memang butuh. Nah, Muhammad Riyandi masuk sebagai kiper, nggak apa-apa. Pemain dari Persis Solo ya. Nah, jadi bermain nggak apa-apa untuk sebagai kiper ketiga karena kan mereka butuh memang harus ada 3 kiper. Nggak mungkin bawa 2 kiper. 2 itu sudah terisi, Nadeo sama Cahya. Sehingga ya Teja balik lagi ke Persib dan kemarin sudah bermain kan lawan Arema di Piala Presiden. Berarti artinya Herman juga punya pertimbangan memikirkan tim ya, karena kayak Adam Alis gitu kan, Adam main Alis, bagus panjang musim. Kan masuk di list dia dipanggil kan Adam. Banyak. Tapi nggak dipanggil buat timnas karena emang sudah dikalkulasi untuk Persib aja gitu. Iya Persib dan akhirnya kan Adam kemarin bermain buat Persib. Kalau semua datang tuh bisa kosong Persib. Kalau sampai 8-9 pemain datang. Ini aja 6 pemain aja udah merasa udah banyak kan? Banyak tuh Sandi, Tom, Eliano, Sadil, Ragnar, Beckham. 6. Kalau tambah Teja, ya akhirnya timnas Adam Alis, Teja, Adam Alis, Kakang, kemudian kosong dong. Kosong. Tim Persib itu, tim Persib. Iya, gitu. Ini aja udah Persija doang. Tim lain nggak kebagian ya. Iya. Gitu. Oke, sekarang kita mau kan bentar lagi nonton Kamboja, terus ada Timur Leste, Vietnam, Singapura. Kira-kira dari semua itu yang paling berat selain Vietnam, apakah Kamboja atau Singapura atau Timur Leste? Kalau saya lihat sih Singapura ya. Singapura ya. Oke, paling berat juga tuh. Ya. Tapi kayaknya sekarang kalau dulu kan Thailand ya, musuh buyutan. Sekarang udah bergeser Vietnam ya. Tapi kan Thailand juga masih bagus-bagus juga ya sekarang ya. Gitu ya. Di eranya Kang Eka mungkin Vietnam dan Thailand itu kan nggak seperti sekarang ya. Maksudnya perbedaannya ya jauhnya gitu. Iya, waktu itu memang Thailand yang masih istilahnya berjaya lah ya. merajai ASEAN lah masih. Kalau melihat di tim Asia Tenggara, mungkin selain Indonesia lah, yang perkembangannya paling bagus. Ya Vietnam, terus juga mungkin sekarang ada Filipina juga. Ya, jadi di era dulu tuh banyak tim-tim yang kayak Laos yang lumbung-lumbung gol lah. Sekarang udah gak ada lagi ya, Bung. Iya, karena semua kan berlomba-lomba untuk bisa menciptakan tim yang bagus dengan banyak pemain-pemain naturalisasi ada di sana. Tapi tetap yang menjadi fokus utama adalah Thailand dan Vietnam sebagai kekuatan yang ada sekarang Indonesia. Cuma memang jadi ironis bahwa kita belum pernah juara di AFF kan. Ini kan piala bergengsi di Asia Tenggara. Nggak ada piala lain loh yang bergengsi kecuali AFF. Nah masa Singapura 4 kali juara, kita nggak bisa, Malaysia 1 kali. Kan yang paling banyak itu kan Thailand 7, gitu kan. Vietnam 3. Final tuh lebih banyak kita. Final lebih banyak kita. 6 kali, bahkan mau final ke-7 ini nantinya kan. Final ke-7 jangan runner-up lagi. Jangan runner-up lagi. Jadi kita kalau bisa menang udah bagus. Jadi ini gelar pertama bagi John Herman dan semua akan terbuka mata kan. Bahwa dialah satu-satunya pelatih yang mampu akhirnya bisa menjadi juara di Piala AFF mumpung dengan pemain-pemain yang bagus. Tetapi sekarang kan bergeser, mereka bilang benar tuh Singapura jangan anggap enteng tuh. Mereka lolos Piala Asia loh. Setelah Indonesia kan sudah lolos duluan nih. Nah dari Asia Tenggara itu mereka duluan sebelum Vietnam ikut. Jadi mereka udah lolos Piala Asia, bayangin tuh Singapura. Makanya jangan kaget mereka kalahin Kamboja. Walaupun Kamboja sudah punya 5 pemain naturalisasi yang main, tetap kalah juga Kamboja dengan Singapura. Jadi yang paling ini kita mesti harapkan orang tetap bisa melihat, oh Vietnam nggak tahu Singapura itu bahaya. Kadang-kadang diunggulkan tuh lebih berat ya. Nanti lihat lah sebelum kita lawan Vietnam kan Singapura itu akan melawan Vietnam dulu. Benar. Ya di saat kita lawan Timur Leste kan. Nah kita lihat kalau mereka bisa menang melawan Vietnam gimana. Bahaya tuh. Sedangkan kita pertandingan terakhir tanggal 7 main di mereka tuh di Singapura. Kan bahaya gitu loh. Jadi bukan bergeser, bukan Indonesia sama Vietnam yang ada di grup A. Ada Singapura. Jadi saingan kita itu Singapura sama Vietnam. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau sampai ada kejutan mereka bisa kalahin Vietnam, pasti Vietnam akan habis-habisan tanggal 3 lawan kita kan. Kalau Vietnam kalah out. Itu. Jadi kita sama Singapura akan lolos. Nah Vietnam kan nggak mau. Jadi kita akan lihat nantinya. Bukan tidak mungkin.
Vietnam tumbang lawan karena bagi Singapura mereka sudah punya modal. Iya. Udah menang lawan Kamboja. Main di Iya. Kamboja ke kandang, apalagi kalau mereka bermain di kandang lawan Vietnam. Wah, bahaya. Bahaya Singapura ini. Jadi ya itu kita harus lihat. Tapi kita kan di sebelah, pokoknya kita mau juara grup akan ketemu dengan salah satu di antara mungkin saja Thailand, Malaysia, atau dengan Filipina. Salah satu, kita runner up juga begitu, kita bisa ketemu dengan tiga-tiga itu. Jadi siapapun kita harus siap. Siapapun lawan kita harus siap dengan kedalaman skuad yang mewah seperti ini. Siapapun kita hadapi. Yang penting kan target kita mesti juara gitu. Harus dong. Itu dia, kita bisa lihat nantinya. Berarti next ya kita masih lama sih ya. Bisa ngangkat piala. Harus lihat ya mereka angkat piala nih ya. Sampai tanggal 26 Agustus final. Agustus ya? Oh iya. Ya, tetap final ini home and away kan. Akan final sama semifinal juga itu. Namun kalau kita sudah ke semifinal akan pindah bukan di Pekansari. Main di GBK, Kak. Main di GBK. Jadi lebih enak kita main di GBK kan. Wah, pemain lebih tertantang kan. Jadi semifinal lawan siapapun kita hadapi. Gitu. Final juga kalau kita main ada satu kali main di GBK. Jadi ada keuntungan buat kita juga untuk bisa hadapi siapapun lawan yang kita akan perjalanan masih panjang ya. Masih panjang. Terakhir ending ceritanya apa? Angkat piala. Harus. Itu kan modal bagus karena ini kan terus-terusan nih. Ini kejuaraan jadi habis tanggal 26 nih. 26 Agustus sudah selesai nih Piala AFF. Iya. Bulan depannya lagi September sudah FIFA Asian Cup. Betul. Sudah menunggu 11 negara itu plus ada 2 undangan, India sama Cina akan diundang untuk melengkapi masuk di situ. Lebih bagus lagi, tertantang. Tuh Jaisa sudah bisa datang tuh. Emil Audero, Martin Pas, Calvin Verdong, Kevin Dix sudah bisa datang karena itu kan resmi. Jadi bayangin tuh kejuaraan sekarang kan dari Piala AFF, FIFA Asian Cup. Itu 2 bulan lagi di Januari sudah Piala Asia. Berarti artinya mungkin Piala AFF ini seperti Piala Presidennya lah kalau di klub yang mungkin. Iya, karena dari sini kan nantinya akan dilihat nantinya John Hebb akan memanggil untuk gabung dengan mereka yang tidak datang dari Eropa kan. Iya. Untuk bisa ambil mungkin dari sini misalnya 15 pemain misalnya akan bergabung untuk ambil jadi satu untuk bermain di FIFA Asian Cup. Karena ini bergengsi baru pertama kali di Asia dibikin tuh FIFA Asian Cup itu. Jadi semua klub melepas pemain untuk Indonesia. Berarti makin lengkap nih timnas Indonesia. Apalagi kalau kita tuan rumah kan. Presiden Prabowo sudah bikin surat kirim ke Infantino. Ya kan, minta tuan rumah kita kan. Kalau kita dapat tuan rumah bagus. Iya dong, begitu. Oke. Kita tunggu ya Piala AFF ke depannya gimana, Piala Presiden ke depannya gimana. Oke. Yang penting mungkin pesannya jangan runner up lagi. Itu rekor ya. Iyalah, Jadi iya dong. rekor kita runner up terus. Jangan sampai, nggak boleh. Oke, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Sudah hadir di sini. Next ya kita masih lanjut bahas ini ya. Sampai selesai. Sampai AFF. Asian Kawal Games. terus. Kawal terus sampai menang. Sampai ngangkat trofi. Mantap ini. Oke, thank you people udah nonton Talk With Me kali ini. Terus jangan lupa check out website kita itsme.co.id. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel ini juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah.